Halo semuanya, kembali lagi teman-teman. Apa kabar untuk hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Untuk temanya kali ini teman-teman, seseorang yang diam-diam membawa fotomu ke orang pintar, ya. Kita akan coba cek di sini, kita akan coba melihat seseorang yang diam-diam membawa fotomu ke orang pintar. Ya, kita akan lihat, kita akan cari tahu. Kenapa sih harus fotomu? Apa alasan dia melakukan itu? Apakah dia di sini masih mencintaimu? Gitu ya. Harap diingat teman-teman, ini adalah pembacaan kartu energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan cocok. Berarti energinya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lain. Ini hanya sekedar fun reading. Ini hanya sekedar prediksi. Kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa. Jadi kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Ya. Di sini kita akan coba lihat, kita di sini akan coba cek. Siapa sih seseorang yang diam-diam membawa fotomu ke orang pintar? Siapa sih seseorang yang diam-diam membawa fotomu ke orang pintar? Oke teman-teman, di kartu Six of Cups, sebagai kartu pertama yang muncul, di sini ada kenangan yang gak bisa terhapus, atau di sini yang belum terhapus. Bisa dibilang ini energi orang lama, ya. Kalau sudah membahas soal kenangan, berarti di sini ada energi orang lama, yang bisa jadi masih mencintai kamu teman-teman. Itu artinya kamu adalah kenangan paling membekas, paling melekat di dalam hidupnya. Aku merasa dia mungkin pernah mencintai lagi setelah selesai hubungan dengan kamu. Dia kayak pernah di sini tertawa dengan orang lain, ya. Tapi ya sejujurnya tidak pernah dalam gitu koneksinya seperti saat dia bersama kamu. Koneksi yang dia rasakan dengan orang lain gak sedalam koneksi antara kamu dengan dia. Bisa jadi setiap kali dia menatap fotomu, mungkin juga itu disimpan di dalam dompetnya, atau di galeri HP-nya, di tab-nya di komputernya, dimanapun di tempat yang benar-benar tersembunyi. Atau dia tiba-tiba stalking kamu diam-diam, dan dia merasa seperti ditarik kembali ke masa itu, ke masa saat bersama kamu. Dan kenapa dia bawa fotomu ke orang pintar? Kemungkinan besar karena dia ngerasa kamu itu bukan cuma mantan, bukan cuma seseorang dari masa lalu, tapi baginya kamu itu adalah cerita yang belum selesai, ya. Dan sesuatu yang belum selesai itu biasanya meninggalkan luka teman-teman. Jadi di sini dia pengen tahu, kenapa ya aku masih terus kepikiran dia? Apa dia cuma kenangan atau memang takdirku? Di sini dia mulai penasaran, ya. Jadi rasa penasaran dia bukan sekedar rasa rindu, tapi dorongan jiwanya, dorongan hatinya di sini. Mungkin dia sempat nanya si A, si B, teman-temannya atau keluarganya, tapi dia nggak nemu jawabannya. Yang pada akhirnya dia cari jalan sendiri nih, ya. Dia cari jalan lain. Pergilah ke orang pintar gitu, ke guru spiritual. Dan kalau kamu sendiri akhir-akhir ini mungkin teringat dia tanpa alasan, itu bukan kebetulan teman-teman. Bisa jadi energinya sedang menarik kamu kembali. Dan untuk di kartu kedua ya, di sini ada kartu The Moon. Ketika dia melihat fotomu, dia bertanya-tanya, kenapa ya? Aku masih ngerasa ada yang nyambung antara aku dengan dia. Kenapa aku masih bisa ngerasain energinya? Padahal udah gak komunikasi. Kenapa wajah dia selalu muncul terus? Bahkan belakangan ini, aku sering mimpiin dia. Nah, dia bertanya-tanya,
Di kartu The Moon, bisa jadi ya dia ini dilanda kebingungan batin. Dan itulah yang membuat dia mengambil tindakan nekat teman-teman, yaitu membawa fotomu ke orang pintar. Jadi itu bukan guna-guna ya, atau bukan untuk nyantet kamu atau gimana, bukan untuk memantra kamu, tapi di sini karena dia ingin tahu kebenaran tersembunyi di balik semua rasa yang mungkin sulit untuk dia pahami. Di satu sisi, mungkin kamu juga di sini merasa sempat kepikiran dia tanpa sebab, atau bisa jadi kamu tiba-tiba sedih saat dengar lagu tertentu, ya, atau juga mimpiin tentang dia. Padahal kamu di sini sudah lama gak berharap apa-apa, tidak ada komunikasi gitu. Aku ngerasa kamu dan dia di sini memiliki koneksi batin yang cukup kuat, teman-teman. Bahkan beberapa kalian ini ada yang terikat secara spiritual ya, spiritual connection gitu loh. Ada koneksi spiritual di sini. Knight of Cups, sesuatu yang bergerak dalam diam. Jadi sebenarnya di sini dia membawa fotomu ke orang pintar adalah bentuk keberanian dia secara diam-diam. Karena lagi-lagi dia ingin tahu nih, kamu satu-satunya yang pantas diperjuangkan atau apakah hatinya salah arah? Jadi dia ngerasa perasaanku ini nyata atau hanya sebatas ilusi. Gitu loh. Dia bertanya-tanya. Ya. Makanya dia di sini membawa fotomu untuk memastikan perasaannya benar-benar nyata atau hanya sebatas ilusi doang. Aku ngelihat mungkin dia dilema, teman-teman. Di sini hatinya kayak terbagi dua nih. Satu sisi bilang, move on dong, lanjutkan hidupmu. Di satu sisi lagi kayak berbisik, hey, kamu belum selesai loh dengan dia. Nah, jadi dia mulai lagi tuh bimbang. Dia sempat ya mencoba untuk pura-pura kuat. Di sini dia coba untuk mematikan rasanya terhadap kamu. Tapi entah kenapa, semakin ditekan, semakin dipaksa, justru perasaannya semakin kuat ke kamu. Yang pada akhirnya dia ngerasa, udah nggak bener nih aku, gitu ya. Jadi ya udah, dia bawa tuh foto kamu, berharap dapat petunjuk. Karena hatinya juga di sini lelah untuk nebak-nebak terus gitu loh, teman-teman. Kemudian nih, mungkin selama ini dia menunjukkan bahwa hidupnya terlihat baik-baik saja. Tapi jauh di dalam relung hatinya ada rasa kosong. Rasa sepi, rasa hampa. Dan itu saat tidak lagi bersama dengan kamu. Makanya dengan tahu jawaban tentang kamu melalui orang pintar, dia bisa memahami kemana sebenarnya hidupnya harus berjalan. Apakah dia stuck? Atau dia tetap untuk lanjut gitu ya. Memilih untuk lanjut. Di kartu Death di sini ada perubahan. Aku nggak ngerti teman-teman, tapi bisa jadi hubungan kalian dulu sepertinya ini dalam keadaan tanda kutip dipaksa. Ya, dipaksa di sini untuk selesai, mungkin juga karena keadaan, karena restu orang tua, atau dia merasa di sini belum layak, belum pantas di sini untuk memberikan kebahagiaan sama kamu gitu loh. Mungkin keadaan finansial dia di sini ya, yang masih belum mapan atau masih, ya, dia tahu, dia sadar sendiri, kayaknya aku belum layak untuk membahagiakan kamu. Aku belum bisa di sini membahagiakan kamu. Sehingga caranya yang salah, pergi meninggalkanmu tanpa kejelasan, meninggalkan luka yang menyakitkan hatimu. Dan sebetulnya teman-teman gak hanya kamu yang sakit, dia pun di sini merasakan sakit juga. Atau bisa jadi ini karena ego. Dia yang terlalu ego, atau di sini kalian yang sama-sama ego, sama-sama keras. Nah, di sini ya, dia merasa kamu itu punya sesuatu dalam dirimu yang gak semua orang punya. Dia merasa di sini kamu itu spiritual. Kamu itu ya membawa ketenangan, teman-teman. Kamu itu bisa menenangkan gitu loh energimu. Bisa jadi juga di sini kamu kayak membingungkan. Jadi saat bersamamu, mungkin dia di sini nggak pernah sepenuhnya bisa membaca kamu.
Makanya sekarang dia minta bantuan orang pintar untuk melihat yang gak terlihat. Oke, kita lihat lagi ya. Energi seseorang yang membawa fotomu ke orang pintar. Energi seseorang yang membawa fotomu ke orang pintar. Apa alasan dia membawa fotomu ke orang pintar? Energi seseorang yang membawa fotomu ke orang pintar. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, teman-teman, untuk di kartu Five of Pentacles, setelah di sini kalian berpisah, dia sempat merasa hidupnya runtuh nih, ya. Sempat merasa hidupnya berantakan, kacau balau, bahkan secara materi, mungkin juga di sini drop, amburadul, rezekinya di sini merosot. Dan setelah kamu pergi, dia benar-benar merasa kehilangan arah. Itu sebabnya di sini dia ingin tahu, teman-teman, apakah kamu bagian dari takdirnya? Aku nggak ngerti, teman-teman, tapi kemungkinan besar baru-baru ini dia kayak mengalami guncangan hebat ya. Muncul kartu The Tower. Dia seperti mengalami masalah besar dalam hidupnya. Bisa jadi dia ditinggal seseorang, dia terlibat masalah dalam pekerjaannya, dalam karirnya, atau ini kayak krisis hidup ya. Dan dengan kejadian itu, ini tiba-tiba ya, kamu hadir kembali di pikirannya. Mulai tuh, dia panik, dia gelisah, yang pada akhirnya membawa fotomu ke orang pintar. Karena dia kayak yakin, kamu tuh punya hubungan dengan jawaban yang dia cari selama ini. Nih, dia tersesat dalam banyaknya pilihan. Tuh, dia bingung sendiri. Dia bingung lagi nih. Dia tahu di luar sana banyak yang terlihat indah, tapi kosong di dalamnya. Dalam arti, dia sudah bertemu banyak orang, dia sudah membuka hati, tapi semua terasa kosong gitu. Karena apa? Cuma kamu yang terasa nyata bagi dia. Cuma kamu di sini yang punya energi yang mengisi, yang mewarnai. Jadi bukan sekedar memuaskan mata dia, teman-teman. Mewarnai hari-hari dia, mewarnai hidup dia. Nah, aku melihat kamu dan dia di sini punya ikatan yang kuat, tapi juga menyakitkan. Di kartu The Devil ada obsesi, keterikatan, bahkan juga di sini energi karmik yang belum tuntas. Bisa jadi hubungan kalian dulu ini adalah hubungan yang naik turun, sering on off, sering putus nyambung. Hubungan di sini yang penuh emosi, penuh drama, ya. Pernah juga di sini kayak tarik ulur, dan dia merasa sampai sekarang dia belum benar-benar bisa lepas dari kamu. Meskipun ya dia sudah mencoba berkali-kali, ya. Karena itu dia membawa fotomu ke orang pintar untuk cari tahu apakah ini cinta atau karma untuk aku, gitu. Di kartu Ten of Swords semakin diperjelas bahwa beberapa hubungan kalian di sini mungkin berakhir sangat menyakitkan. Bisa jadi karena pengkhianatan. Ada yang saling mengabaikan, entah kamu atau dia di sini yang saling mengabaikan, atau di sini terkait restu orang tua, restu keluarga. Bisa juga di sini ya, pergi tanpa pamit, teman-teman. Page of Cups, ada sebuah harapan dan niat untuk memulai lagi. Jadi di sini ibarat seseorang yang mulai merasa kayak ingin bicara, ya. Di sini kayak ingin minta maaf, ingin menghubungi kamu. Di sini kayak ingin tahu masih ada nggak ruang kecil di hatimu untuk dia, gitu.
Tapi karena takut, ya kamu di sini udah berubah, mungkin kamu juga di sini udah bahagia tanpa dia. Nah, dia memilih nih teman-teman, jalan pelan-pelan. Dia memilih untuk kayak ya pergi pelan-pelan gitu loh. Makanya di sini tuh dia kayak tes ombak dulu nih ke semesta lewat orang pintar. Kira-kira kalau aku jujur sama perasaanku, apa dia masih mau dengar? Gitu. Ya. Aku ngelihat ya, bisa jadi orang ini memang orang yang suka berpikir secara mendalam, suka overthinking. Makanya sikit-sikit dia itu kayak ada sesuatu yang mengganjal atau aneh gitu ya, yang dia rasa. Nah, dia mulai tuh bingung, dia mulai tuh mikir. Dia mulai mencari tahu, tanya sana sini, tanya si A, si B, si C. Cuma kalau dia ngerasa di situ gak menemukan jawaban yang klik, yang pas di hatinya, pada akhirnya dia mengambil jalan nekat teman-teman. Ya ini tadi, menanyakan ke orang pintar. Dalam arti di sini ya untuk memuaskan hati dia gitu ya. Untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan hati dia. Di kartu Ten of Cups. Dari semua yang pernah dia temui, cuma kamu di sini yang terasa seperti rumah bagi dia. Ten of Cups, lambang kebahagiaan sejati, kedamaian, kebersamaan yang utuh. Jadi meskipun kalian di sini udah jauh, kamu tetap di sini menjadi sosok kebahagiaan dalam pikirannya. Dia membandingkan dirimu dengan semua orang yang pernah dia dekatin, bahkan dia temui. Dan dia merasa tidak ada yang bisa menggantikan kamu, tidak ada tandinganmu, tidak ada yang seperti kamu, gitu loh teman-teman. Oke, jadi di sini ya untuk selanjutnya di sini aku sudah menarik energi. Mungkin beberapa kalian pasti penasaran, pasti ada yang bertanya-tanya. Kira-kira Miss, kalau misal dia sudah menunjukkan fotoku ke orang pintar, apa ya jawaban dari orang pintar itu? Apa ya responnya? Gitu, pengen tahu dong. Nah, jadi di sini aku sudah tarik energinya teman-teman. Jadi ingat, ini adalah respon atau jawaban orang pintar tersebut kepada orang di masa lalu kamu, kepada dia, gitu ya. Ketika orang pintar tersebut melihat fotomu. Nah, di sini dikatakan orang pintar ini menjawab ya, merespon pertanyaan dia nih. Dan ketika dia melihat fotomu, dia bilang begini. Wajah ini menyimpan banyak luka dan cinta yang belum selesai. Dia bukan orang biasa. Jiwanya, perasaannya begitu dalam. Kalau kamu pernah menyakitinya, kamu sedang dihukum oleh penyesalanmu sendiri. Oke. Selanjutnya. Orang ini pernah jadi cahaya untukmu, tapi di saat dia pergi, kamu baru sadar betapa gelapnya, betapa sakitnya hidup yang kamu jalani tanpa dia. Kalian punya ikatan dan ini bukan asmara biasa. Ini ikatan dari kehidupan sebelumnya. Ada karma baik dan ada luka yang belum benar-benar selesai. Belum benar-benar beres gitu ya. Kamu sering mimpi tentang dia kan? Itu karena jiwanya masih terhubung, masih terkoneksi. Dia mungkin gak sadar, tapi hatinya masih bicara denganmu. Dia adalah cermin, setiap kamu lihat dia, kamu melihat dirimu sendiri. Oke, sebentar teman-teman. Nah, untuk terakhir, tapi hati-hati, kalau kamu hanya datang karena rindu, bukan niat, semesta tidak akan izinkan kamu dekat lagi. Tapi kalau kamu di sini mau berubah, mau jujur, dan datang dengan hati yang terbuka, bisa jadi semesta kasih kamu satu kesempatan terakhir. Nah, jadi itu ya, jawaban atau respon dari orang pintar tersebut ketika dia menanyakan sesuatu dan ketika orang pintar tersebut melihat fotomu. Nah, jadi teman-teman, energi dari orang lama ini
ya kesimpulannya ini bukan sekedar rindu, tapi kombinasi antara rasa bersalah dan cinta yang benar-benar belum selesai antara kalian berdua. Jadi ketika dia membawa fotomu ke orang pintar, ini adalah langkah penuh rasa. Jadi bukan sihir, tapi sebuah tekanan hati dari seseorang yang terlalu lama memendam rasa dan kehilangan arah ketika tidak lagi bersama dengan kamu. Dan kalau kamu ngerasa hatimu juga ikut bergetar, sering memimpikan dia, atau tiba-tiba merasa ada yang menyentuh batinmu dari jauh, itu karena memang ada energi kuat yang sedang menarikmu kembali ke seseorang yang belum selesai dengan kamu. At least itu dia. Gitu. Ya, ini mungkin pembacaannya sudah terjadi, sedang terjadi, atau nanti akan terjadi. Sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Bisa cocok, bisa tidak. Kalau belum cocok, jangan dipaksakan. Kalau belum sesuai dengan harapan kamu, mohon maaf teman-teman. Cukup ambil yang positifnya dan lebih menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Untuk zodiak ada Capricorn, Pisces, Aries, Virgo, Scorpio, Cancer, Libra, dan Gemini. Untuk inisial nama ada S, D, F, J, N, X, I, O, D, R, Y, E, B, Q, Z, C, L, U, K, dan H. Oke, baik teman-teman, sekian dulu pembacaan kita kali ini. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik. Hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk yang sudah like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!